Di tempat kerja, kertas dengan isian yang vital dan rahasia untuk mencegah pemakaian lagi atau kesalahan biasanya dihancurkan dengan penghancur kertas. Melihat banyaknya tumpukan potongan kertas ini, saya pun kepikiran untuk mencoba mendaur ulangnya menjadi benda atau kertas yang baru yang berbeda. Saya akan mendaur ulang potongan kertas ini menjadi kertas yang ukurannya lebih besar dan tebal. Rencananya menjadi kertas tebal seukuran papan atau seukuran styrofoam yang sekitar 1 sentian. Maunya saya bikin kotak jam tangan untuk koleksi jam tangan saya. Saya rendam dahulu kertas-kertas ini di dalam ember yang besar ini. Saya rendam semuanya, potongan kertasnya saya gunakan semuanya. Ini adalah kali pertama saya mendaur ulang kertas seperti ini. Setelah kertasnya direndam, sambil menunggu kertasnya menyerap air semuanya, saya membuat alat untuk penghancur kertasnya. Untuk membuat alatnya, saya gunakan besi ukuran 10 mm dan paku-paku bekas ini. Paku bekas ini saya las di ujung besi ini. Ujung besi ini saya beri paku-paku yang banyak. Sehingga alatnya ini menjadi seperti itu. Alat ini sudah jadi. Alat ini saya pasang pada bor, jadi alat ini menjadi seperti mata bor yang panjang. Penghancur kertas ini, cara kerjanya seperti mixer pembuat kue, yang memutar adonan hingga tercampur rata dan halus. Saya sempat pelajari teknik daur ulang kertas di rumah. Alat penghancurnya bisa menggunakan blender. Namun ini karena saya membuat daur ulang kertas dalam jumlah yang banyak, jadi saya buatkan alat ini. Kalau menggunakan blender akan sangat lama dan mungkin akan merusak blendernya jika digunakan tanpa henti terus-menerus. Rendaman kertasnya saya mulai untuk dihancurkan dengan menggunakan alat yang saya buat sebelumnya. Ini seperti menggunakan mixer jajan, mixer untuk membuat jajan. Saya mencoba pertama kali, penggunaannya ini sangat berat. Putaran bornya sangat berat dan getarannya juga cukup keras. Mungkin ini karena kertasnya masih padat atau masih besar-besar dan belum hancur. Saya lakukan perlahan-lahan hingga potongan kertasnya menjadi hancur kecil-kecil. Terdengar dari suara bornya, ini bornya terdengar sangat berat. Saya aduk-aduk rendaman kertasnya agar semuanya tercampur merata atau dapat dihancurkan dengan merata. Karena putarannya berat dan airnya mulai sedikit karena diserap oleh kertasnya yang menjadi hancur, saya tambahkan lagi airnya hingga memenuhi embernya. Saat di mixer lagi, saat dibor lagi, putarannya sedikit lebih ringan. Karena suhu bornya semakin panas, jadi saya putuskan untuk memotong gigi-gigi pada paku-paku di ujung mata bor ini, di ujung alat yang saya buat ini, menjadi lebih pendek. Ini agar beban bornya tidak terlalu besar. Saat digunakan untuk menghancurkan kertasnya, ini putarannya dan getaran bornya menjadi lebih ringan. Saya lakukan terus hingga potongan kertasnya menjadi lebih hancur dan halus. Jika airnya berkurang, saya tambahkan lagi. Ini saya ulang terus-menerus. Setelah hancur, karena penghancuran ini sudah cukup lama saya lakukan, terlihat juga bubur kertasnya sudah sedikit halus. Proses penghancurannya saya sudahi. Ini bubur kertasnya tidak begitu halus, agak sedikit kasar. Terus juga ini mau saya jadikan papan yang cukup tebal, bukan kertas yang tipis, jadi saya sudahi saja. Saya mulai ke proses penjemuran. Saya jemur di atas meja. Bubur kertasnya saya cetak dengan alas kaca supaya rata. Pinggiran kacanya saya beri pembatas dengan ketebalan sekitar 1 cm. Bubur kertasnya mulai saya taburkan ke dalam cetakan kaca ini.
Agar hasilnya lebih bagus, saya padatkan bubur kertas ini dengan besi agar lebih rata dan hasilnya dan ketebalannya merata di semua bagian kertasnya. Saya jemur hingga kering. Kalau dihitung-hitung, dijemur di bawah matahari terik hingga kering ini menghabiskan waktu hingga 5 hari. Cukup lama, mengingat ini kertasnya cukup tebal. Setelah kering, ini bentuk kertasnya melengkung tidak rata akibat dari pemoyan saat dijemur karena panas. Papan kertasnya ini saat dipencet-pencet sedikit lembek atau teksturnya seperti styrofoam. Dirasa ini juga agak sedikit rapuh. Kalau ini digunakan menjadi kotak jam tangan seperti rencana semula, rasanya ini tidak cocok karena kurang padat dan kaku. Juga agak sedikit rapuh. Karena teksturnya seperti styrofoam, saya punya ide, maka ini akan saya jadikan papan untuk menempel memo atau menempel catatan. Papan kertasnya pinggirannya saya rapikan dahulu. Saya beri double tape untuk menempel di dinding. Papannya saya tempel di tembok, dan ini menjadi papan memo untuk menempel catatan-catatan penting yang harus diingat. Misal jadwal Piala Dunia mungkin yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Oke teman-teman, segitu saja dahulu video kali ini. Siapa tahu menginspirasi. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan like. Oke? Jangan lupa komentar di kolom komentar.